malah menempel pada dinding-dinding kota seperti selimut tipis berwarna tembaga. Lampu jalan berkedip tak menentu, menandakan listrik tua yang kelelahan menahan beban kota. Di antara deru mobil dan motor yang tak pernah benar-benar berhenti, ada sebuah gang sempit yang setiap senja selalu mengeluarkan satu hal yang sama, aroma bumbu rendang, pekat, manis, dan mengundang, mengalir keluar dari sebuah rumah makan kecil berlapis cat yang mulai mengelupas. Rumah makan itu milik seorang pria bernama Dharma. Rambutnya sudah memutih di tepi telinga, tangannya kasar oleh kerja selama puluhan tahun. Ia berdiri di belakang pintu kayu yang selalu dibiarkan setengah terbuka, memakai celemek yang sudah pudar, menatap panci besar yang selalu mendidih setiap sore. Di wajahnya ada garis-garis lelah, tetapi senyumnya mudah muncul ketika ada pelanggan baru. "Assalamualaikum," sapanya, suaranya berat namun hangat, sapaan yang perlahan menjadi tanda pengenal rumah makan itu. Di meja kayu usang, ada foto keluarga berbingkai plastik, istri yang lembut tersenyum, dua anak kecil yang masih sekolah, dan sebuah doa yang selalu ditulis tangan di kertas kecil di balik bingkai. Doa agar rezeki halal dan berkah. Malam itu, ketika angin membawa sedikit dingin dan asap tumpukan sampah di ujung gang, panci rendang mengeluarkan uap yang menari, membentuk pilar abu-abu yang seolah hendak mengangkat aroma rempah ke langit. Wajah Dharma menegang sejenak. Ia memegang sendok kayu, mencicipi kuahnya, lalu menunduk membaca basmalah seperti rutinitas yang tak boleh terlewat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Bukan pada rasa rendang, yang memang selalu sedap, melainkan pada langkah kaki yang terdengar di lorong sempit, suara yang bukan datang dari pelanggan biasa. Ada ketukan samar di pintu, ketukan yang lembut namun penuh tujuan. Di luar, kota terus berdenyut, tetapi di dalam hati Dharma ada rasa yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah kegelisahan yang seperti bayangan panjang menyentuh ujung doanya. 2 minggu sebelum gang itu mulai penuh sesak, rumah makan Dharma hanya mampu menampung beberapa pelanggan setia. Seorang satpam kantor di seberang yang selalu memesan seporsi gulai hati, ibu-ibu kantoran yang lewat selepas sholat zuhur, dan beberapa ojek online yang singgah karena rute. Omzet tak cukup untuk menutup cicilan kecil dan kebutuhan sekolah anak-anak. Malam-malam Dharma sering berdoa panjang, menengadahkan tangan di sela-sela alat-alat masak, mengulang doa yang ia pelajari dari ustaz kampung. Mohon rezeki yang halal, kuatkan iman, beri jalan keluar dari kelaparan. Pagi itu, ia mengira hari akan sama seperti biasanya, sepi. Tapi tepat ketika mentari mulai condong ke barat, seorang lelaki muncul. Bukan lelaki kampung yang biasa. Ia berpakaian rapi, jasnya bersih walau sederhana, dan ia membawa sebuah tas kecil yang tertutup kain hitam. Wajahnya tak terlalu tua, matanya tenang seperti orang yang telah melihat banyak hal. Ia memasuki rumah makan dengan langkah yang tidak tergesa, memandang sekeliling dengan tenang, lalu duduk di meja pojok. "Ada apa, Pak? Mau pesan apa?" tanya Dharma, mencatat dengan pena di buku rekap yang gusar. Lelaki itu mengangkat jari, menunjuk ke panci rendang, lalu berkata tanpa basa-basi, suara rendahnya mengandung sesuatu yang menenangkan. "Rendangmu harum. Aku sering makan di semua tempat, tapi aroma ini lain. Aku bisa bantu rumah makan ini ramai. Tapi ada syaratnya." "Syarat?" Kata itu seperti batu dingin yang dilempar ke permukaan kolam hati Dharma, riak-riaknya menjalar. Di kepala Dharma ada pangeran angka, tagihan, sekolah anak, dan rasa malu bila harus menjelaskan keadaan mereka pada tetangga. Di bibirnya keluh kata-kata biasa, di hatinya tumbuh bisik putus asa. "Apa syaratnya, Pak?" tanyanya pelan, menahan tutur agar tidak menyingkap malu. Lelaki itu mengeluarkan dari tas selembar kain kecil yang menutup benda-benda kecil. Ada kemenyan yang dikemas rapi, seikat bunga kering, dan selembar kertas yang ditulis dengan huruf yang tampak seperti ukiran, bukan bahasa yang akrab. Tetapi bukan pula sekadar coretan. Ia tidak mengeluarkan manual ritual, tidak mengajarkan doa terlarang, ia berbicara seperti pedagang yang menawarkan jasa. "Kau tidak perlu tahu detailnya," katanya, "yang perlu kau lakukan hanyalah percaya dan lakukan apa yang kutunjukkan malam ini. Dalam hitungan hari, orang akan datang sendiri. Rezeki tak melulu dari usaha yang kau lihat, terkadang ada jalan lain." Kata-kata itu mengandung janji. Janji itu mengkilap seperti uang baru di tangan yang gemetar. Istri Dharma, yang kebetulan keluar menatap piring di belakang, melihat dari pintu separuh terbuka. Wajahnya pucat, ia merasakan sesuatu menekan dadanya. Apakah itu iman yang memberi peringatan, atau naluri ibu yang takut pada jalan pintas? Malam itu, setelah menutup rumah makan, Dharma menuruti permintaan lelaki itu. Ia hanya mengikuti seperti burung yang dipaksa masuk sangkar,
tanpa mengerti sepenuhnya. Ada kemenyan yang dibakar di sudut dapur, asapnya naik ke langit-langit, membentuk pola di udara yang seperti lidah-lidah kecil. Ada bunga yang ditempatkan di bawah rak panci, tersusun rapi seperti persembahan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia membaca bacaan pendek yang ditunjukkan lelaki itu, bukan karena ia mengerti, tetapi karena suara lelaki itu membuatnya nyaman, seakan mendamba satu jawaban yang mudah. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu rumah makan nyaris tak pernah berhenti bergerak. Meja-meja yang dulu kosong kini penuh, kursi-kursi bergeser untuk memberi tempat pada pelanggan baru. Pelanggan datang dari kantor di seberang, dari sekolah, bahkan orang-orang dari daerah lain seolah mendapat kabar diam-diam bahwa rendang Pak Dharma memiliki sesuatu yang tak biasa. Mereka antre, berceloteh, mengangkat piring seolah mencicipi rahasia kecil. Raffi, keponakan Dharma yang membantu di dapur, berkata pada malam itu dengan mata berbinar. Om, lihat. Meja di luar penuh sampai ke trotoar. Tak pernah begini sejak dulu. Angka di buku rekap melonjak. Uang koin dan lembaran menjadi lebih tebal dalam laci. Tetangga yang dulu bergosip kini menunduk hormat, memuji, rendangnya beda, Pak. Ada yang istimewa. Bahkan beberapa pelanggan menyebut, dengan nada setengah bercanda setengah takjub, bahwa rasanya seperti merasuk sampai ke jiwa. Dalam hati Dharma ada rasa canggung dan syukur yang campur aduk. Di sisi lain, ia juga tak bisa menahan sedikit keraguan. Adakah hal yang ia korbankan demi keramaian ini? Istrinya, malam itu di ruang belakang, menatap foto keluarga dan menangis pelan. Kita sudah halal, kan, Pak? Bisiknya pada suaminya yang baru saja menutup pintu. Kita tak memberi sesuatu yang salah, kan? Dharma menatap istri, memegang tangannya, dan berbisik doa yang sederhana. Ya Allah, permudahlah yang Engkau halalkan untuk kami. Jadikanlah berkah dalam apapun yang kami dapatkan. Malam terus berjalan, dan suara kota kembali menutup celah malam itu. Namun di balik kebahagiaan yang tiba-tiba, sebuah benih kegelisahan sudah tertanam. Tidak besar, tidak jelas, hanya berupa getar halus yang menunggu waktu untuk tumbuh. Dan di seberang gang, entah siapa yang mendengar bisikan itu, ada juga yang tersenyum dingin, seolah tahu bahwa sebuah perjanjian telah ditandatangani. Malam demi malam berlalu, dan rumah makan milik Pak Dharma semakin ramai. Meja-meja yang dulunya berdebu kini tak pernah kosong. Setiap jam makan siang, antrean pelanggan mengular sampai ke depan gang, bahkan menembus trotoar kecil di depan toko fotokopi sebelah. Suara piring beradu, sendok yang menampar nasi panas, dan tawa pelanggan membentuk harmoni riuh yang menjadi pertanda keberhasilan. Namun, dalam keriuhan itu, perlahan-lahan mulai muncul kejanggalan. Hal-hal kecil yang pada awalnya dianggap kebetulan, tapi lama-lama terasa seperti pertanda buruk dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu, Raffi, keponakan Pak Dharma, sedang menyiapkan sambal ijo di dapur. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan ia heran melihat pamannya masih sibuk menata panci di tungku besar. Biasanya, semua masakan sudah selesai sejak sore, namun malam itu api tungku tetap menyala. Uap keluar dari panci besar yang entah berisi apa, menebarkan aroma yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan, seperti campuran daging rebus dan bau kemenyan lembab. Om, itu masak apa? Belum beres juga? Tanya Raffi sambil menghapus keringat. Pak Dharma menoleh pelan, senyumnya tipis namun matanya kosong. Bumbu baru, buat penglaris rasa, jawabnya singkat. Raffi tak menanyakan lebih jauh. Tapi setelah pamannya keluar untuk menutup warung, ia menatap panci itu lebih lama. Uapnya berwarna abu-abu kehitaman, dan di dalamnya terlihat sesuatu bergerak perlahan, seperti lembaran kulit yang melayang di antara kuah pekat. Ketika ia mendekat untuk memastikan, api tungku tiba-tiba membesar sendiri, membuat Raffi mundur dan hampir jatuh. Begitu ia menoleh lagi, panci itu sudah tertutup rapat. Dan anehnya, tidak ada bau daging sama sekali. Keesokan harinya, rumah makan tetap ramai. Tapi satu hal mulai diperhatikan banyak orang. Pelanggan yang makan di situ selalu datang kembali, bahkan 2 kali dalam sehari. Mereka terlihat seperti orang yang tak puas, mata mereka kosong tapi mulut terus mengunyah. Salah satu pelanggan wanita, Bu Ida, pegawai kelurahan yang selalu sarapan di sana, bercerita kepada tetangganya. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya aku harus makan di sana tiap hari. Kalau enggak, kepala rasanya berat, seperti ada yang memanggil. Beberapa hari kemudian, Bu Ida ditemukan jatuh pingsan di kantornya. Sebelum tak sadarkan diri,
ia sempat berbisik lirih kepada rekan kerjanya. Aku lihat wajah seseorang di kuah rendang itu. Rumor pun mulai beredar. Namun anehnya, semakin banyak orang yang takut, semakin ramai rumah makan itu. Seolah rasa takut justru menarik mereka datang, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka secara tak sadar. Suatu malam, salah satu karyawan lama bernama Wawan memutuskan berhenti bekerja. Ia mengaku sering mendengar suara anak kecil tertawa di belakang dapur setiap tengah malam, padahal tak ada siapapun di sana. Pernah sekali, ketika ia mencuci piring, bayangan seseorang terlihat di cermin wastafel, berdiri di belakangnya. Namun ketika menoleh, tak ada siapapun, hanya aroma wangi bunga melati yang menyengat. Wawan mencoba menenangkan diri. Tapi malam berikutnya, ketika sedang menutup warung, ia mendengar suara piring pecah dari dalam dapur. Saat masuk, semua piring utuh. Namun di lantai, tepat di bawah meja, ia menemukan seikat rambut panjang terikat dengan benang merah. Ketika ia ingin memungutnya, rambut itu bergerak, seperti ular yang hidup, dan melesat masuk ke celah rak kayu. Keesokan paginya, Wawan tidak datang kerja. Pak Dharma hanya berkata singkat pada karyawan lain. Dia pulang kampung. Namun, nomor teleponnya tak bisa dihubungi. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang di pasar mengaku melihat Wawan berjalan sendirian di terminal, dengan wajah pucat dan mata melotot seperti orang kesurupan. Pelanggan lain, seorang sopir bajai bernama Rudi, menjadi saksi kejadian yang tak masuk akal. Malam itu, ia datang menjelang tutup, memesan nasi rendang 1 porsi untuk dibungkus. Saat menunggu, ia menatap cermin besar di dinding rumah makan. Di pantulan cermin itu, ia melihat seseorang duduk di meja pojok, seorang wanita berambut panjang dengan baju putih lusuh. Ia tidak terlalu memperhatikan sampai tiba-tiba, wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, dan Rudi melihat wajahnya tanpa mata. Hanya rongga hitam yang meneteskan cairan pekat seperti darah. Rudi spontan menoleh ke meja itu, dan meja itu kosong. Namun ketika ia melihat kembali ke cermin, wanita itu masih di sana, menatap lurus ke arahnya. Ia menjatuhkan sendok dan berlari keluar tanpa menunggu pesanannya. Esoknya, ia bercerita pada tukang parkir tentang kejadian itu, tapi tukang parkir hanya diam, lalu berkata dengan nada datar. Mas nggak pertama lihat. Udah banyak yang cerita, tapi nggak semua sempat ngomong lagi. Sejak malam itu, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kadang seperti orang mengadu panci besar, padahal semua dapur sudah bersih. Kadang terdengar ratapan halus dari bawah lantai, seperti orang menangis tertahan. Raffi, yang masih membantu di dapur, mulai ketakutan. Ia menceritakan hal itu pada ibunya, adik Pak Dharma, tapi sang ibu hanya menasihati untuk banyak-banyak berdoa. Suatu malam, rasa penasarannya menang. Ketika pamannya sedang keluar menutup warung, Raffi membuka papan lantai yang sedikit renggang. Dari celah kecil itu, ia melihat tanah yang basah dan berwarna merah tua, seolah disiram darah. Ada sisa bunga 7 rupa dan arang berbentuk segitiga, masih berasap tipis. Namun yang paling membuat darahnya membeku adalah bekas cap tangan di tanah itu. Jari-jari panjang, seperti tangan manusia, tapi terlalu besar untuk ukuran normal. Ia buru-buru menutup papan itu kembali dan membaca ayat kursi dengan terbata-bata. Saat ia selesai, suara napas berat terdengar di telinganya, padahal tak ada siapapun di belakangnya. Ketika menoleh, hanya panci besar yang mengeluarkan uap pekat, dan di dalam uap itu seolah ada bayangan seseorang yang tersenyum miring. Istri Pak Dharma, Bu Nur, mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat rumah makan mereka berubah menjadi pasar gelap penuh asap, dan setiap piring yang dihidangkan berisi potongan tubuh manusia. Ia bangun dengan keringat dingin dan tubuh gemetar, lalu berwudu dan sholat tahajud sambil menahan tangis. Namun setiap kali membaca ayat suci, lampu dapur selalu bergetar, seolah ada yang tidak suka. Suatu subuh, ia menatap wajah suaminya yang tertidur di ruang tamu. Di dadanya ada bekas seperti telapak tangan kecil berwarna hitam, menempel samar di kulitnya. Bu Nur membangunkan suaminya dengan panik, tapi Pak Dharma hanya menatapnya dengan mata sayu, lalu berbisik lirih. Jangan campuri urusan yang kau tak pahami, Nur. Semua ini sudah berjalan. Sejak itu, gang kecil tempat rumah makan Pak Dharma berada mulai dikenal dengan sebutan Gang Rendang Setan. Orang-orang yang lewat malam-malam sering mencium bau daging terbakar dan mendengar suara orang mengaduk panci dari arah dapur, padahal warung sudah gelap. Beberapa ojek online menolak mengambil pesanan dari sana bila lewat jam 10 malam.
Namun anehnya, tak ada yang benar-benar berani melapor. Setiap orang yang mencoba membongkar atau menasihati Pak Dharma, entah sakit mendadak atau mendapat mimpi buruk yang sama, dikejar bayangan besar bermata merah. Malam-malam berikutnya, suasana rumah makan semakin suram. Aroma sedap yang dulu menggoda kini bercampur dengan bau amis besi. Dan di setiap sudut dapur, lalat selalu berterbangan meski tidak ada sampah. Namun, pelanggan justru semakin ramai. Tak ada yang tahu bahwa di balik dapur itu, ada ritual yang belum selesai. Dan bagi Pak Dharma, rezeki yang datang dari jalan gelap kini mulai menampakkan wujud tagihannya. Malam itu langit tak bersuara. Bulan hanya tampak separuh, seolah ikut mengintai dari balik awan. Di belakang rumah makan kecilnya, Pak Dharma berdiri sendiri, menatap bara kecil yang menyala di atas tungku tanah liat. Tangannya gemetar, memegang sebatang dupa yang mulai mengeluarkan asap tipis, berbau getir dan asing. Suara jangkrik mendadak berhenti. Dan dalam keheningan itu, desiran angin membawa bisikan halus, bukan suara manusia, tapi seperti napas yang menembus kulit malam. Kau siap membayar harga dari yang kau minta? Pak Dharma menelan ludah. Lidahnya kaku. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau sadar sepenuhnya. Beberapa minggu sebelumnya, lelaki itu hanya ingin usahanya laku. Ia lelah dihina karena gagal, lelah melihat anaknya menangis karena beras habis, dan lelah merasa hidupnya tak pernah cukup meski ia bekerja jujur. Hingga pada satu sore, seorang lelaki asing datang ke rumah makannya. Wajahnya tidak terlalu diingat Pak Dharma, entah karena terlalu biasa, atau justru terlalu menakutkan untuk diingat. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Kiranu, seorang penyambung rezeki bagi mereka yang hatinya sudah nyaris putus asa. Kiranu tak banyak bicara. Ia hanya memandangi panci besar berisi rendang yang sedang direbus dan tersenyum samar. Harumnya sudah menggoda, tapi belum ada nyawa di dalamnya, katanya dengan suara berat. Nyawa, maksudnya? Tanya Pak Dharma. Setiap dagangan punya ruh. Ada yang datang dari kerja keras, ada yang datang dari restu alam, dan ada yang datang dari perjanjian. Kalimat itu mengendap lama di kepala Pak Dharma. Dan sejak malam itu, lelaki itu tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata perjanjian. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi Kiranu di rumahnya, rumah tua di pinggiran sawah, beratap rumbia, dengan halaman penuh bunga kamboja layu. Di sana, Kiranu menunggu dengan dupa menyala dan kendi air putih yang berembun meski udara panas. Kalau kau siap, kata Kiranu sambil menatapnya tajam. Bakar ini di dapurmu malam Jumat. Jangan bilang siapapun, bahkan istrimu. Cukup kau sebut namamu dan niatmu. Sisanya akan diatur. Malam Jumat itu, Bu Nur sudah tidur. Anak-anaknya juga. Pak Dharma pelan-pelan berjalan ke dapur, membawa dupa, semangkuk air, dan sepiring rendang yang belum dijual. Ia menaruh semua di lantai, lalu duduk bersila. Suara angin seperti lenyap. Hanya terdengar detak jam dinding dan degup jantungnya sendiri. Saya Dharma, pemilik warung kecil di tepi jalan. Saya ingin rezeki lancar, agar keluarga saya tidak kelaparan. Ia menunduk. Asap dupa mulai membentuk pola aneh, melingkar, kemudian memanjang seperti lidah api. Dan dari dalam bara itu, samar-samar muncul wujud bayangan hitam yang seperti manusia tapi tidak sepenuhnya. Matanya merah, tidak menyala, hanya redup seperti bara di ujung hidup. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kau akan mendapat apa yang kau mau. Tapi ingat, setiap piring yang terjual, ada jiwa yang menatapmu dari balik dapur. Pak Dharma mencoba menatap, tapi matanya terasa berat. Ia merasa pusing, dan tiba-tiba tubuhnya ambruk ke lantai. Ketika ia tersadar, fajar hampir tiba. Tapi aneh, panci rendang yang semalam masih setengah matang kini sudah siap jual, dan harumnya jauh lebih menggoda dari biasanya. Saat warung dibuka pagi itu, pelanggan datang tanpa henti. Dari sopir truk, pegawai, hingga orang asing yang tiba-tiba mampir. Dan sejak hari itu, warung rendang Pak Dharma tidak pernah sepi lagi. Namun dari kamar belakang, Bu Nur mulai merasa ada yang ganjil. Setiap malam Jumat, suaminya bangun diam-diam. Ia mendengar suara langkah, bau dupa, dan denting piring. Kadang terdengar seperti seseorang sedang berbicara pelan-pelan, tapi hanya satu suara, suara Pak Dharma. Suatu malam, ia berdoa sambil menangis lirih. Ya Allah,
Jangan biarkan suamiku tersesat dalam tipu daya setan. Jika benar ada yang tak beres, tunjukkan padaku tanda-tandanya. Dan benar, keesokan harinya, Bu Nur melihat sesuatu di sudut dapur, bekas arang melingkar di lantai yang tak bisa dihapus air sabun. Di dalamnya, ada bunga kamboja layu dan selembar daun pisang yang masih hangat, seolah baru digunakan. Ia tidak berani menegur suaminya. Ia hanya diam, menyimpan rasa takut itu dalam doa, berharap Allah membukakan jalan kebenaran tanpa harus melihat yang tidak semestinya. Hari berganti minggu, dan omzet warung naik 2 kali lipat. Namun bersamaan dengan itu, satu persatu karyawan lama keluar tanpa pamit. Ada yang mengaku mimpi buruk setiap malam, ada yang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Bahkan seorang pelanggan yang suka makan di sana meninggal setelah pulang, katanya tercekik tulang tanpa ada tulang di mulutnya. Setiap kali ada yang meninggal, Pak Dharma hanya diam. Tapi malam harinya, ia akan kembali ke dapur, menyalakan dupa, dan menunduk dalam diam, seolah tahu bahwa setiap musibah itu adalah bagian dari bayaran yang telah disepakati. Dan pada satu malam, saat suara azan Isya berkumandang dari surau seberang jalan, Pak Dharma merasakan sesuatu di pundaknya, dingin, berat, dan berdenyut. Dari ujung matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya, menatap panci rendang yang masih mengepul. Waktumu belum habis, Dharma, tapi jangan lupa, setiap nikmat punya gantinya. Pak Dharma menutup mata, menggenggam kepalanya yang berdenyut, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh, bukan karena takut kehilangan rezeki, tapi karena sadar bahwa ia sudah kehilangan dirinya sendiri. Hujan turun tanpa suara malam itu. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat udara lembab dan bau tanah menyusup ke setiap sudut rumah makan Pak Dharma. Lampu neon di dapur berkelap-kelip, seperti enggan menerangi sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Di atas meja, ada panci besar rendang yang baru matang. Uapnya naik perlahan, menebarkan aroma yang aneh, terlalu harum untuk masakan biasa, terlalu pekat untuk hidangan manusia. Dan di kursi dekat jendela, Pak Dharma duduk menunduk, memandangi panci itu dengan mata kosong. Sudah seminggu ia tak tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah yang tak asing, pelanggan, karyawan, bahkan tetangganya. Semuanya menatapnya dari balik kegelapan dengan mata kosong dan lidah kaku. Dalam mimpinya, mereka duduk di warungnya, tapi tak ada yang makan. Mereka hanya menatap, diam, seperti sedang menunggu gilirannya. Suatu sore, datang seorang pemuda bernama Raffi, keponakan dari Bu Nur. Ia baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Bu Nur yang diam-diam gelisah, meminta pada suaminya agar Raffi membantu di warung. Kasihan, Dharma. Anak itu butuh kerja. Setidaknya bantuin cuci piring, kata Bu Nur pelan. Iya, biar saja, jawab Pak Dharma singkat, tanpa menatap istrinya. Hari-hari pertama berjalan biasa. Tapi Raffi anak yang cerdas. Ia cepat menangkap sesuatu yang ganjil. Setiap malam Jumat, Pak Dharma melarang siapapun masuk dapur. Bahkan kunci pintu dapur diganti, dan hanya ia yang memegang. Namun Raffi, karena rasa ingin tahunya, mulai memperhatikan. Ia melihat ada bekas arang berbentuk lingkaran di belakang tungku. Kadang, ketika pagi tiba, ada setetes darah di bawah meja kayu, yang selalu dibersihkan sebelum warung buka. Suatu malam, Raffi sengaja pura-pura tertidur di warung bagian belakang. Saat tengah malam, ia mendengar langkah pelan menuju dapur. Ia mengintip lewat celah pintu, dan matanya langsung membulat. Pak Dharma berdiri di tengah lingkaran arang, membakar dupa, sambil menunduk dalam gelap. Di depannya, di atas piring kecil, ada potongan daging mentah dan sebutir telur ayam kampung yang masih hangat. Untuk mereka yang menjaga daganganku, jangan ganggu keluargaku. Gumam Pak Dharma dengan suara serak. Lalu dari arah tungku, asap mengepul dengan bentuk yang tak masuk akal, melingkar seperti tubuh manusia, lalu menjulur panjang seperti tangan yang hendak meraih. Raffi menahan napas. Tapi kakinya menyenggol sendok logam di lantai. Suara kecil itu terdengar nyaring di tengah sunyi. Pak Dharma menoleh dengan mata merah, seperti bukan dirinya sendiri. Dan Raffi langsung berlari ke kamar belakang, pura-pura tidur. Tapi malam itu, ia tak bisa memejamkan mata sama sekali. Keesokan paginya, Raffi menceritakan semuanya pada Bu Nur. Wajah Bu Nur pucat, tangannya bergetar. Astagfirullah. Ya Allah, apa yang sudah dilakukan suamiku? Ia menutup mulutnya,
menahan Ishak. Bu Nur lalu meminta Raffi menemaninya ke rumah Ustaz Malik, seorang guru ngaji yang tinggal di kampung sebelah. Ustaz Malik mendengarkan dengan wajah tegas. Setelah diam beberapa saat, ia berkata pelan. Apa yang dilakukan pamanmu adalah pesugihan. Rezeki yang datang dari jalan itu akan menuntut bayaran, biasanya dengan nyawa orang sekitar. Kalian harus bersiap. Jin yang sudah diberi makan tidak akan diam. Malam itu juga, Ustaz Malik memberi Bu Nur air ruqyah dan beberapa ayat untuk dibacakan di rumah. Namun ketika mereka pulang, suasana warung berbeda. Bau harum rendang yang biasanya menggoda kini berubah jadi amis dan menyengat seperti darah. Lampu dapur mati. Dan Pak Dharma duduk di kursi, memandangi mereka dari dalam gelap. Kalian kemana? Suaranya berat dan parau. Kau bawa orang luar ke rumah ini? Ustaz Malik melangkah maju, menatapnya tenang. Dharma, apa yang kau lakukan telah melampaui batas. Berhentilah sebelum semuanya hancur. Jin tidak pernah memberi, mereka hanya menjerat. Pak Dharma tiba-tiba tertawa, keras, menggelegar, bukan suaranya sendiri. Kau tidak tahu apa yang aku alami, Ustaz. Aku lapar, anak-anakku lapar. Mereka yang memberi makan warung ini bukan manusia, tapi mereka menepati janji. Tiba-tiba panci rendang di atas meja bergetar. Tutupnya terbuka sendiri. Dari dalamnya, asap hitam menebal dan meluncur ke arah lampu. Seketika, ruangan gelap gulita. Dalam kegelapan itu, terdengar suara-suara, bukan hanya satu, tapi banyak. Bisikan laki-laki, perempuan, anak-anak, semua berbicara bersamaan, tak jelas, tapi memanggil satu nama. Dharma, Dharma, bayar, bayar. Ustaz Malik segera membaca ayat kursi dengan suara lantang. Bu Nur menangis terseduh, memeluk Raffi yang gemetar. Asap hitam di udara berputar cepat, lalu menampakkan bentuk samar-samar, bayangan wajah-wajah orang yang pernah makan di warung itu. Wajah mereka kosong, tapi matanya meneteskan darah. Pak Dharma berteriak keras, menutup telinganya. Pergi. Aku sudah memberi kalian. Pergi. Tapi makhluk-makhluk itu hanya makin mendekat, berputar di sekelilingnya seperti badai. Ustaz Malik terus membaca doa, tangannya gemetar namun suaranya tegas. Adhu bilhi minasi syaitnir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saat ayat itu bergema, sebuah dentuman keras terdengar, panci besar di dapur meledak, memercikkan cairan gelap ke seluruh dinding. Ketika asap mereda, Pak Dharma terkapar di lantai, tubuhnya dingin, matanya terbuka tapi kosong. Di sekitar tubuhnya, bekas arang melingkar terbakar sempurna, seperti cap terakhir dari perjanjian yang telah ditepati. Setelahnya, warung rendang itu ditutup. Bu Nur menjual perabot seadanya dan pindah bersama anak-anaknya ke rumah orang tua. Setiap malam Jumat, warga sekitar masih mengaku mencium bau rendang dari arah bangunan itu, meski sudah kosong bertahun-tahun. Kadang, mereka melihat siluet seseorang berdiri di balik jendela, menatap keluar, seolah masih menunggu pelanggan yang tak akan pernah datang lagi. Sesungguhnya setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Quran Surat Al-Baqarah 268. Rezeki yang datang dari kegelapan tak akan pernah membawa berkah. Karena setiap butir nasi, setiap keping uang, dan setiap senyum yang lahir dari tipu daya setan, akan menuntut bayaran yang lebih mahal, jiwa dan iman. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam itu. Bangunan rumah makan milik Pak Dharma kini berdiri sepi, seperti tubuh tanpa jiwa. Ket dindingnya mulai mengelupas, jendela kayunya berderi tertiup angin, dan aroma yang dulu menggoda kini berganti menjadi bau lembab dan tanah basah. Di papan nama yang sudah nyaris rubuh, huruf R di tulisan Rendang Dharma terlepas, menyisakan kata Endang, Arma, seperti sisa doa yang tak selesai diucapkan. Warga sekitar mulai menjauhi tempat itu. Bukan hanya karena cerita yang beredar, tapi karena mereka mendengar suara sendok dan piring dari dalam setiap malam Jumat. Ada yang bersumpah melihat asap mengepul dari dapur, padahal tidak ada orang di sana. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, adalah kabar bahwa setiap orang yang mencoba menempati bangunan itu selalu sakit keras di hari ketiga. Sementara itu, Bu Nur hidup sederhana di rumah ibunya di desa sebelah. Ia menjual perhiasan terakhirnya untuk biaya sekolah anak-anak.
Setiap pagi, ia menjual kue di pasar. Wajahnya tak lagi secerah dulu, tapi sorot matanya kini tenang, seperti seseorang yang telah berdamai dengan takdir. Namun setiap malam, ia masih memimpikan suaminya. Dalam mimpinya, Pak Dharma duduk di kursi panjang di depan rumah makannya. Wajahnya muram, dan di belakangnya ada bayangan hitam yang menunggu. "Nur," katanya pelan, suaranya berat seperti dari jauh. "Aku menyesal, tapi pintuku sudah tertutup." Bu Nur terbangun dengan air mata. Ia langsung mengambil wudhu, menengadahkan tangan, dan berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, ampunilah suamiku yang telah tersesat dalam keputusasaan. Jangan hukum ia selamanya dalam gelap. Jika Engkau berkenan, beri ia cahaya walau hanya seberkas, agar ruhnya tenang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di warung, Bu Nur bermimpi berbeda. Pak Dharma kembali datang, tapi kali ini ia tersenyum. Wajahnya tak lagi kelam, dan bayangan hitam di belakangnya sudah menghilang. Ia tidak bicara apa-apa, hanya menunduk, lalu perlahan menghilang bersama cahaya subuh yang masuk lewat jendela. Raffi, keponakan yang dulu menyaksikan semua, kini menjadi saksi yang menuturkan kisah ini. Ia tak pernah lupa malam ketika panci meledak dan suara-suara dari alam lain memanggil nama pamannya. Setiap kali ia melewati bekas warung itu, ia membaca Al-Fatihah dengan lirih, berharap roh-roh yang dulu tersesat di sana telah menemukan jalannya. "Aku belajar satu hal," katanya dalam video kesaksian yang kini viral di media sosial. "Bahwa rezeki tidak bisa dicari lewat pintu gelap. Karena setiap pintu yang dibuka oleh setan, pasti ditutup dengan derita." Video kesaksian itu diunggah oleh seorang jurnalis lokal, dan sempat ditonton jutaan kali dalam seminggu. Banyak yang menulis komentar. "Saya pernah makan di warung itu. Aromanya memang aneh, tapi rasanya luar biasa. Sekarang saya paham kenapa tiap malam Jumat lewat situ terasa dingin." Tahun-tahun berlalu. Bangunan itu akhirnya dibongkar oleh pemerintah desa karena dianggap mengganggu warga. Namun anehnya, saat para pekerja menggali bagian dapur, mereka menemukan lingkaran arang hitam yang tak bisa dihapus air, serta piring tanah liat berisi tulang kecil yang belum hancur meski sudah terkubur lama. Pekerja yang menemukan benda itu langsung pingsan, dan sejak hari itu, area itu dibiarkan kosong, ditanami pohon pisang agar tak lagi disinggahi manusia. Setiap kali ada yang melintas pada malam hari, masih terdengar suara gemerincing sendok dari arah pohon itu. Tapi bagi Bu Nur, semua sudah selesai. Ia tahu, Allah telah menunjukkan kuasanya, bahwa setiap dosa pasti menemukan ujungnya, entah di dunia atau di akhirat. Dan janganlah kamu memakan harta dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menggunakan harta itu untuk jalan kejahatan. Quran Surat Al-Baqarah 188. Kisah Pak Dharma menjadi pelajaran bagi siapapun yang merasa terdesak oleh hidup. Bahwa setan selalu datang ketika manusia kehilangan harapan, menawarkan jalan pintas yang tampak mudah tapi berujung pada kebinasaan. Dan bahwa doa, kesabaran, dan keikhlasan jauh lebih kuat daripada 1000 janji dari kegelapan. Karena sejatinya, rezeki yang halal, sekecil apapun, selalu membawa ketenangan. Sedangkan rezeki dari jalan setan, sebesar apapun, selalu menyisakan rasa takut, gelisah, dan kutukan yang tak berkesudahan.